eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengkontrol penggunaan karya ciptaannya. Jadi ketika kita membuat sebuah karya, pastinya kita langsung punya hak kepemilikan atas karya tersebut, dan itulah hak cipta. Pembedaan hak cipta ini ada pada letak karya, entah itu musik, art, seni, dan yang lainnya. Setelah itu dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di sana tertera banyak sekali pengaturan tentang hak cipta, mulai pendaftarannya dan yang lainnya. Dan hak cipta ini pertama kali melekat dalam identitas seseorang adalah setelah dipublishnya karya tersebut. Nah, selanjutnya seperti contoh-contoh dari hak cipta sendiri itu ada dari buku, lagu, film, foto, dan karya tulis lainnya. Bentuk-bentuknya yaitu ada hak ekonomi yang berupa royalti dan lisensi. Kalau misalnya ada tertera masalah musik kemarin, royalti musik kemarin, ketika ada musik yang diputar dalam sebuah kafe, maka seseorang harus membayar royalti kepada si pemilik musik. Nah, seperti contohnya seperti itu. Selanjutnya ada hak moral, yaitu misalnya sebuah contohnya ketika kalian punya lagu atau kalian punya buku, terus orang lain tidak mengakui buku tersebut sebagai karya kalian, pastinya kalian sakit hati, dan itulah fungsi dari hak cipta. Selanjutnya ada hak paten. Hak paten simpelnya adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu untuk mengontrol penggunaan. Simpelnya, kalau misalnya kamu menciptakan sesuatu baru yang berguna, kamu punya hak untuk mengontrol apapun yang kamu ciptakan tersebut. Nah, biasanya hak paten ini ada melekat ke balik lagi ke hak merek tadi. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek tersebut biasanya juga termasuk dalamnya itu ada logo, slogan, barang yang diperdagangkan, tipikal desain juga termasuk, dan itu jika bermasalah bisa diselesaikan juga karena ada aturan hukum di dalamnya. Nah, selanjutnya bentuk-bentuknya itu ada dari merek dagang. Biasanya merek dagang ini yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan selanjutnya ada merek jasa. Ya, kita semua tahu tentang jasa. Selanjutnya yang terakhir ada desain industri. Desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta desain industri untuk mengontrol penggunaan desainnya. Jadi simpelnya adalah kalau misalnya kita membuat desain dari sebuah industri, kita bisa mengelola desain tersebut agar tidak ada yang memplagiasi hasil karya kita. Jadi dari desain tersebut yang nantinya akan jadi produk konkret yang nantinya bisa dipergunakan dan diperjualbelikan, kita bisa mengambil hak dari penciptaan desain industri tersebut. Karena salah satunya mengapa desain industri itu dilindungi, karena itu adalah bagian dari ide. Meskipun itu hanya bagian dari ide dan belum ada produk konkret di dalamnya, tapi tetap harus dilindungi. Karena ide dalam sebuah industri itu adalah bagian dari produksi industri tersebut. Nah, dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Contoh konkretnya itu seperti desain produk, desain kemasan, dan yang lain. Bentuk-bentuknya ada desain industri yang terdaftar dan ada desain industri yang tidak terdaftar. Cara untuk membuktikan desain industri yang tidak terdaftar adalah perlindungannya didapat dari hukum persaingan curang. Jadi misalnya ada orang yang mencuri ide dari desain industri, kita bisa menuntutnya, tapi dengan cara membuktikan bahwa kepemilikan dari desain awal adalah desain kita gitu. Jadi kalau misalnya desain yang kita sudah bikin tapi kita tidak daftarkan sebagai ide kepemilikan kita bisa membuktikannya dengan penyelesaian hukum tersebut. Kenapa harus dilindungi? Yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa desain industri yang berupa ide merupakan produk dari bagian penciptaan sebuah industri. Jadi misalnya dalam sebuah mesin, meskipun itu masih didesain oleh seseorang, itu sudah bagian dari produknya. Karena ide dari desain industri menggambarkan setidaknya 60% dari produk tersebut, karena itu memvisualisasi dari produk nyatanya nantinya. Nah, jadi hukum kekayaan intelektual mengatur hal-hal tersebut sehingga
penyelesaian dari apa ya, sehingga adanya perlindungan bagi orang-orang yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif di dunia, khususnya di Indonesia, sehingga ide-idenya tidak dicuri, sehingga karya-karyanya dapat dinikmati untuk seterusnya, sehingga orang tetap bisa berindustri, tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan tenang di Indonesia. Jadi itulah fungsi terbesar dari hukum kekayaan intelektual. Nah, penyelesaiannya itu bisa dilakukan langsung dari pengadilan negeri dan yang lainnya. Pengadilan dagang juga bisa, pengadilan niaga, sehingga perlindungan-perlindungan tersebut dibutuhkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang atas hasil dari produk dan idenya. Oke, sekian segitu saja. Saya Ahmad Sultan Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.